Kita mulai ya. Oke, sistem saraf. Awalnya kalau sistem saraf itu dia dimiliki oleh hampir semua hewan, tapi tidak semua. Jadi hewan paling sederhana yang memiliki sistem saraf itu adalah dari kelompok Cnidaria. Cnidaria itu ubur-ubur, gitu ya, ubur-ubur, hidra. Sedangkan ada kelompok hewan yang memang tidak memiliki sistem saraf, yaitu sponge atau porifera. Ya, jadi teman-temannya SpongeBob itu sebenarnya dia nggak punya sistem saraf. Tapi selain itu, selain porifera, selain sponge, itu bisa dibilang semua hewan sudah punya sistem saraf. Semakin maju suatu hewan atau semakin kegiatan hewan itu kompleks, maka sistem sarafnya juga akan semakin kompleks juga. Oke, jadi kalau kita bandingkan misal antara hidra, antara ubur-ubur dengan dengan cumi-cumi misal, ubur-ubur dengan cumi-cumi. Cumi-cumi itu dia sudah punya otak, tapi ubur-ubur itu nggak punya. Jadi dia punya sistem saraf, tapi sistem sarafnya itu masih tersebar merata di seluruh tubuhnya. Jadi belum ada yang istilahnya adalah belum ada sentralisasi. Oke, jadi dia cuma punya sel-sel saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Tapi kalau hewan itu sudah melakukan pergerakan yang kompleks, ya, sudah bisa mikir, nah dia akan memiliki sistem saraf yang sudah mulai terpusat atau tersentralisasi. Oke, ditandai dengan adanya otak. Ya, ini bentuk-bentuk dari beberapa hewan ya. Jadi mulai dari lintah, ada dari Annelida, kemudian dari serangga dan seterusnya sampai chordata, sampai vertebrata. Nah, itu akan memiliki sistem saraf yang berbeda-beda. Intinya adalah semakin kompleks pergerakan, semakin kompleks aktivitas dari suatu hewan, maka sistem sarafnya mestinya akan semakin kompleks juga. Oke. Nah, kemudian ini bagian-bagian dari sel saraf. Oke, secara umum sebenarnya sel saraf itu bentuknya macam-macam, tapi biasanya dia memiliki bagian-bagian yang sama ya. Jadi contoh misal terutama terdapat badan sel. Ya. Kalau di badan sel itu adalah pusat kontrol ya, pusat kontrol dari aktivitas sel saraf, karena di sini di badan sel terdapat nukleus, terdapat inti. Oke. Kemudian ada penjuluran-penjuluran sitoplasma. Kalau penjulurannya yang paling panjang disebut sebagai akson. Kalau penjulurannya pendek-pendek seperti rambut disebut sebagai dendrit. Disebut sebagai dendrit. Nah, kemudian antar satu sel saraf dengan sel saraf yang lain, dia akan saling berhubungan. Saling berhubungan walaupun tidak menempel ya. Walaupun tidak menempel, mereka antar dua sel saraf yang berdekatan itu masih ada celah di antara keduanya, yang mana celah tersebut disebut sebagai sinaps. Sinaps atau kalau di bahasa Indonesia kadang disebut sebagai sinapsis. Oke, itu. Nah, proses yang terjadi di saraf, sebenarnya saraf itu fungsinya apa sih? Sistem saraf itu sebenarnya fungsinya adalah untuk komunikasi sel. Jadi untuk komunikasi, bisa disebut sebagai komunikasi, bisa disebut sebagai koordinasi. Sebagai contoh misal kayak gini, kalau misalnya kalian kesandung, jari kelingking kalian kesandung meja, pasti ada yang pernah. Nah, maka apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Pasti kita teriak, gitu. Gitu. Loh. Yang kesandung jari kelingking yang teriak kok bisa mulut? Gimana caranya? Gitu. Jauh kan mereka antara jari kaki sama mulut. Kok bisa sinkron gitu? Nah itu karena ada saraf yang menghubungkan. Ya, saraf dari jari kaki dia menuju ke sumsum tulang belakang atau menuju ke otak, dari otak disampaikan ke mulut supaya mulut itu teriak. Ya, jadi pada intinya adalah sel saraf itu atau sistem saraf itu sebenarnya berfungsi untuk komunikasi. Oke. Nanti lebih jauh lagi saraf itu yang akan menyuruh ya sebagai media untuk nyuruh organ-organ di tubuh kita agar bekerja. Selain saraf, ada juga hormon. Fungsinya kurang lebih sama untuk komunikasi, untuk koordinasi tadi.
untuk nyuruh organ-organ tertentu kerja. Cuma bedanya kalau sistem saraf itu kerjanya dia lebih cepat. Ya, dia lebih ke respon langsung, respon immediate. Ya, respon secara langsung ya. Respon segera ya dalam jangka pendek. Itu kalau saraf. Tapi kalau hormon itu lebih ke respon yang lebih jangka panjang. Delayed effect. Oke, jadi mereka sebenarnya konsepnya mirip, sama-sama nyuruh organ tertentu untuk kerja, tapi kalau hormon dia kerjanya lebih lambat dan lebih ke arah jangka panjang. Ya, makanya kalau di pelajaran biasanya disebutkan, oh saraf dan hormon itu termasuk dalam sistem koordinasi. Oke, itu ya. Ini beberapa bagian dari saraf ya. Oh iya, ada satu lagi, ada disebut sebagai akson Hillock atau bukit akson. Dia adalah perbatasan antara badan sel dan akson. Nah, di sini ada mekanisme penting di sini. Di sini ada mekanisme penting untuk menentukan apakah informasi yang diterima oleh sel saraf itu signifikan atau tidak, penting atau tidak. Kalau dianggap tidak signifikan, terlalu lemah atau tidak penting, akson Hillock itu akan dalam tanda kutip bilang, akson, kamu nggak usah nerusin informasinya. Kalau informasi itu signifikan, penting, atau cukup kuat, maka akson Hillock itu akan bilang, dalam tanda kutip, akan bilang ke akson, ini informasinya penting nih, kamu terusin ke saraf berikutnya. Kayak gitu. Ya, jadi di sini ada akson Hillock. Nanti kita akan lihat mekanisme seperti apa. Yang jelas mekanisme mereka nggak ngomong. Cara ngomong mereka itu adalah menggunakan zat-zat kimia, menggunakan ion-ion. Tadi yang kita pelajari di proses transport pada sel. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sambil aku lanjutkan ya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat. Oke, nah selanjutnya adalah contoh bagaimana mekanisme pemrosesan informasi. Ya, jadi sistem saraf itu dia memiliki urutan. Yang pertama, urutannya itu informasi itu harus diterima dulu, atau proses pendeteksian sinyal dari luar. Sensori ya, dia disebut sebagai sensor, mekanisme sensor. Misal itu dilakukan oleh panca indera kita. Ya, jadi sistem indera kita itu sebenarnya fungsinya itu untuk mendeteksi keadaan apapun yang terjadi di luar tubuh. Dan dia merupakan bagian dari sistem saraf. Oke, dia disebut sebagai saraf-saraf sensorik. Ya, jadi dari sistem indera menerima informasi dari luar. Oke, setelah diterima dia akan disampaikan ke sistem saraf pusat, yaitu untuk dilakukan proses integrasi. Pemrosesan sinyal yang diterima dari luar, bisa di otak, bisa di sumsum tulang belakang. Baru nanti informasi yang sudah diolah, itu akan disampaikan ke efektor, istilahnya. Efektor itu eksekutor, ya, yang dia mengeksekusi, ini sinyal dari luar ini mau kita apain. Gitu. Ya, misal contoh, tadi ya, kita kesandung, ada yang kesandung jari kelingkingnya, itu prosesnya akan di input atau informasi berupa kesandung tadi itu akan diteruskan ke sistem saraf pusat, kemudian dia akan direspon ya, oleh mulut, kita teriak. Oke, nah, itu contohnya. Itu contoh bagaimana informasi itu diproses. Jadi ada proses input, ya, ada deteksi keadaan lingkungan, kemudian diproses di sistem saraf pusat, baru dia akan teruskan ke output, ke respons istilahnya. Oke, nah dari 3 proses tadi, input, integrasi, dan output, proses input dan output itu dia akan dilakukan oleh sistem saraf tepi. Ya, sensory input and motor output, dia dilakukan oleh peripheral nervous system atau sistem saraf tepi.
Sedangkan pemrosesan, pengolahan informasi itu dilakukan oleh sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat atau central nervous system. Ini contohnya ya. Contohnya ini misal gerakan refleks. Jadi kalau mungkin kalian pernah check up di dokter atau mungkin teman kalian atau kerabat kalian. Nah, ini adalah cara yang umum untuk mengecek apakah seseorang itu masih punya gerak refleks atau tidak, terutama di kakinya. Jadi di lututnya, di bawah tempurung lutut itu ada tendon. Ketika dia diketuk, otomatis kaki kita akan keangkat ke atas, kayak nendang gitu, respon nendang. Nah, ini proses pengolahan informasinya seperti apa? Jadi ketukan atau pukulan pada lutut, nah itu dia akan dideteksi oleh sistem saraf tepi, yaitu neuron-neuron sensorik atau sel-sel saraf yang sifatnya sensorik. Ini yang warna biru. Oke. Nah, kemudian dari saraf sensorik ini dia akan diteruskan ke sumsum tulang belakang, ke saraf yang berwarna hijau. Ini adalah interneuron ya. Neuron-neuron yang sifatnya berfungsi untuk integrasi. Integrasi ini, warna hijau ya. Kemudian dari interneuron, informasi akan dilanjutkan ke neuron motorik. Dan ternyata neuron motorik ini dia mekanismenya adalah merespon dengan mengangkat kaki. Duh, Kak, ini kan ada dua cabang gitu. Yang neuron yang warnanya biru kan dia memberikan informasi ke hijau dan memberikan informasi langsung ke merah. Iya. Nah, ini sangat penting, proses ini sangat penting, percabangan ini. Untuk apa? Untuk membedakan respon. Ya, jadi kalau yang namanya ketika kita mengangkat kaki itu awalnya nekuk jadi lurus. Maka otot yang atas, otot di paha yang bagian atas ya, atau disebutnya otot quadriceps, dia harus kontraksi. Sedangkan otot yang di bagian paha bawah, paha belakang, hamstring ya, dia harus relaksasi. Ya, jadi kalau kita pengen nendang, kita pengen meluruskan kaki, yang atas kontraksi, yang bawah relaksasi. Itu dua kegiatan yang berbeda kan. Nah, makanya di sini ada interneuron ini yang bisa membedakan respon gitu ya. Jadi walaupun stimulusnya sama-sama ketukan, tapi ternyata dua otot yang berbeda itu menghasilkan respon yang berbeda. Dan itu respon yang berbeda itu disebabkan karena ada interneuron. Gitu. Oke, itu ya. Ini contoh bagaimana suatu informasi itu diterima, kemudian ada pengolahan oleh saraf yang warna hijau atau interneuron, kemudian setelah itu dilanjutkan ke respons yang dilakukan oleh saraf-saraf yang di sini dikasih simbol berwarna merah. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, sambil aku lanjutkan ya. Nah, ini informasi tambahan mengenai bentuk-bentuk neuron. Tadi kan kita sudah lihat, neuron itu yang penting dia punya badan sel, akson, dendrit, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya setiap neuron yang berbeda, misal contoh di sini ya, ada neuron sensorik, interneuron, neuron motorik, itu bentuknya biasanya pun juga berbeda-beda. Jadi kita bisa identifikasi, ini neuronnya jenis apa sih gitu, lewat bentuknya. Ya. Yang pertama adalah neuron multipolar. Neuron ini memiliki satu akson dan beberapa dendrit. Merupakan tipe yang umum terdapat di central nervous system. Berarti dia banyak ada di sistem saraf pusat. Neuron tipe ini dapat ditemukan pada neuron motorik yang keluar dari spinal cord, sel piramid, dan sel Purkinje. Ini sel piramid dan sel Purkinje itu adanya di otak. Ini bentuknya. Oke. Jadi ini bentuk-bentuk ini contoh-contoh dari sel neuron yang namanya multipolar ya. Jadi dia punya satu akson,
dan punya beberapa penjuluran lain yang berupa dendrit. Jadi yang ini, sel yang bentuknya seperti ini disebut sebagai sel neuron multipolar, satu akson dan banyak dendrit. Dan kalau ini sebenarnya dia adalah neuron motorik. Jadi gambar-gambar yang kalian sering jumpai, misal ketika belajar di pelajaran sekolah, di buku-buku sekolah, kebanyakan neuron yang diperlihatkan adalah seperti ini. Ini adalah neuron motorik. Atau kalau jenisnya berdasarkan jumlah penjuluran sitoplasmanya, itu disebut sebagai neuron multipolar. Neuron selanjutnya ada neuron bipolar. Kalau bipolar itu dia penjulurannya ada dua. Satunya dendrit, satunya akson. Oke. Nah, neuron bipolar sering ditemukan di retina, vestibular dan koklea. Ini ada di telinga, dan sel-sel epitelium olfaktori. Olfaktori itu di hidung. Jadi kalau kita perhatikan di sini, neuron-neuron yang sifatnya bipolar, atau yang penjulurannya dua, satu dendrit, satu akson, itu banyak ditemukan pada saraf-saraf sensorik. Retina itu mata ya, dia untuk sensorik. Vestibular koklea tadi di telinga, dia juga untuk mendengar sesuatu dari luar kan, itu juga sensorik. Dan juga sel-sel olfaktori, olfaktori itu hidung untuk penciuman, dia juga sensorik. Jadi secara umum, neuron bipolar itu biasanya dimiliki oleh banyak sel-sel untuk mekanisme sensorik. Kemudian yang ketiga ada neuron unipolar. Kalau unipolar itu dia hanya satu penjulurannya, tapi nanti dia akan bercabang. Satu terus bercabang gitu ya. Nah, cabang yang pertama adalah dendrit, cabang yang kedua dia akson gitu ya. Nah, biasanya neuron unipolar itu banyak ditemukan pada saraf sensorik juga. Tapi yang bukan panca indera. Misal tadi neuron sensorik yang ada di lutut tadi ya, yang mendeteksi adanya pukulan di lutut kita. Kalau kita perhatikan di sini dia adalah sebenarnya bentuknya neuron unipolar. Jadi ada satu penjuluran, kemudian dia bercabang dua. Ya, neuron yang warna biru. Oke. Jadi dia neuron sensorik, tapi neuron sensorik yang bukan sistem indera. Oke, sama yang terakhir, ada neuron anaksonik atau yang tidak punya akson, jadi dia cuma punya dendrit saja. Biasanya neuron ini tuh dia tidak secara langsung berfungsi untuk menyampaikan pesan ya, untuk menyampaikan pesan dari satu organ ke organ lain. Tidak secara langsung. Tapi biasanya dia cuma berfungsi untuk aksesoris saja. Untuk kegiatan-kegiatan lain. Misal contohnya, dia berfungsi untuk membantu kita untuk menentukan kontras warna. Jadi kita bisa melihat nih, bisa melihat sesuatu. Oh, ada warna yang berbeda. Nah, itu biasanya ditentukan oleh ini. Jadi dia tidak secara langsung menyampaikan informasi, misal dari mata menuju ke otak, enggak. Tapi dengan adanya neuron-neuron anaksonik, kita bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap warna, misal warna, kemudian kontras, ya. Itu untuk neuron-neuron anaksonik. Jadi intinya dia sebagai aksesoris saja. Nah, selain neuron atau selain sel-sel saraf, di sistem saraf kita juga ada sel-sel lain yang disebut sebagai glia. Sel-sel glia. Nah, sel glia itu dia adalah sel aksesoris sejati ya. Dia memang tidak berfungsi secara langsung untuk menyampaikan informasi, tetapi dia membantu kerja dari sel saraf. Ya, ini ya. Dia merupakan sel aksesoris non-neuron, yang bukan neuron, yang ada pada sistem saraf. Si glia, dia bisa berada di sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Oke. Misal kalau di sistem saraf pusat ada 4 jenis yang paling banyak, astrosit, oligodendrosit, ependimal, dan mikroglia. Sedangkan kalau pada sistem saraf tepi, itu ada sel Schwann dan sel satelit. Ini beberapa fungsinya ya. Astrosit itu adalah sel yang paling melimpah, sel yang paling banyak ada di sistem saraf pusat. Sel glia yang paling melimpah di sistem saraf pusat. Karena fungsinya juga cukup banyak ya. Misal untuk penyerapan ion kalium, kemudian untuk pendaur ulangan neurotransmitter, dan dia juga menghubungkan neuron dengan pembuluh darah. Jadi sel saraf dengan pembuluh darah itu nggak boleh berhubungan secara langsung, karena di darah banyak apa? Banyak zat-zat yang berbahaya.
Di darah itu kan banyak macamnya, itu banyak zat-zatnya. Ada zat makanan, ada gas, ada bahkan ada zat sisa juga ada di sana gitu. Maka dari itu saraf nggak boleh berhubungan langsung dengan darah. Dia harus dikasih jembatan. Dan yang menjembatani antara pembuluh darah dengan saraf itu adalah astrosit. Jadi astrosit itu dia ngambilin makanan dari darah ke sel saraf. Dia juga ngambilin zat-zat sisa dari saraf, dibuang ke darah. Oke, itu astrosit. Kalau oligodendrosit, dia adalah sel-sel yang berfungsi untuk membuat selubung mielin. Nah, ini selubung mielin itu dimiliki oleh beberapa saraf. Fungsinya adalah untuk mempercepat hantaran rangsang, mempercepat hantaran informasi. Nanti kita akan lihat ya gambarnya seperti apa. Ada sel ependimal. Kalau sel ependimal itu dia yang menyelubungi sistem saraf pusat secara umum. Dia merupakan komponen dari blood-brain barrier. Jadi yang membatasi, yang memisahkan antara darah dengan otak. Itu disebut sebagai blood-brain barrier, ya, BBB. Kemudian terakhir mikroglia, ini sel glia terakhir yang ada di sistem saraf pusat, dia fungsinya adalah memakan sel-sel yang mati. Sel apapun ya, debris-debris itu akan dimakan oleh mikroglia. Karena mikroglia merupakan makrofag sebenarnya, sel darah putih yang secara sengaja menetap di sistem saraf pusat. Kemudian kalau yang di sistem saraf tepi ada dua tadi ya. Ada sel Schwann yang berfungsi untuk membentuk selubung mielin dan untuk memperbaiki neuron yang rusak. Jadi kalau ada akson dari sistem saraf tepi yang rusak gitu. Misal nih, kalau tangan kita terluka ke iris misal. Pasti di sana ada neuron yang putus. Tapi begitu luka kita sembuh, tangan kita baik-baik saja kan? Kita masih bisa merasakan meraba, maksudnya meraba panas, dingin, kasar, halus, gitu. Pakai jari tangan. Padahal awalnya udah kepotong sarafnya. Nah itu yang memperbaiki, yang membantu perbaikan dari akson atau neuron yang rusak adalah sel Schwann. Kalau yang selanjutnya ada sel satelit, nah dia berfungsi untuk menyelubungi sel-sel saraf. Nah ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, tadi kan ada astrosit, ya, dia menghubungkan antara sel saraf dengan darah. Ada ependimal, dia benar-benar melindungi ya. Kalau ependimal itu melindungi saraf dari darah. Jadi kalau misal nih, di sini ada sel saraf, di sini ada pembuluh darah gitu ya. Nah, sel astrosit itu ada di sini. Nah, terus dia menjulur ke sana di sela-selanya gitu ya. Dia menjulur sehingga bisa menyalurkan makanan maupun zat-zat lain dari darah menuju ke sel saraf maupun sebaliknya, dari sel saraf menuju ke darah. Oke, jadi dia cuma penjuluran aja kalau sel astrosit ya. Dia melewati sel ependimal. Kalau ependimal benar-benar membatasi, ya, membatasi antara saraf dengan darah, ya, saraf dengan darah. Oke, kemudian oligodendrosit, ya, dia bikin selubung mielin di sepanjang akson, tapi hanya pada beberapa saraf saja. Kemudian mikroglia, kalau mikroglia tadi fungsinya untuk makan ya, untuk memakan sel-sel yang mati, memakan debris-debris dan lain sebagainya. Kalau pada sistem saraf tepi atau peripheral nervous system itu ada sel satelit dan sel Schwann. Kalau sel Schwann dia mirip fungsinya dengan oligodendrosit. Fungsinya mirip ya untuk bikin selubung mielin. Kalau sel satelit ya dia menyelubungi badan sel saraf saja. Oke, ini ya, itu beberapa tipe neuroglia. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada? Nah, kalau tidak ada, kita akan masuk ke bagian yang memusingkan dari saraf, yaitu bagaimana cara saraf itu bekerja. Oke, dari tadi kan kita tahu, oh, saraf itu fungsinya itu untuk menyampaikan informasi dari satu organ ke organ yang lain, atau disebut sebagai koordinasi. Tapi caranya gimana sih? Nah, secara umum, cara saraf bekerja itu adalah dengan memanfaatkan proses transport ion. Nah, di sel saraf, kalau kita bandingkan dengan lingkungannya, itu komposisi ionnya berbeda. Atau bisa dibilang antara intraseluler dan ekstraseluler dari sel saraf, itu komposisi ionnya berbeda. Nah, ini komposisinya ada di kanan. Kalau di sitosol, natriumnya dikit ya, dibandingkan dengan ekstraseluler. Kalau kalium lebih banyak dibandingkan luar. Kemudian ada C-almin. Kalau C-almin itu dia ngikutin natrium. Jadi kalau natrium sedikit, berarti C-alminnya juga dikit. Kalau natrium banyak, C-alminnya juga akan banyak. Nah, kemudian di sitosol itu terdapat banyak protein-protein yang muatannya negatif. Di sini disimbolkan dengan A. A negatif. Itu biasanya menunjukkan protein, zat-zat organik yang ada di sitosol, yang ada di intrasel, tapi tidak ada di luar sel. Nah, dengan adanya perbedaan ini, ternyata bagian dalam sel, ketika dijumlahkan muatannya, bagian dalam sel itu lebih negatif dibandingkan luar sel. Ya, sekali lagi, kalau kita jumlahkan semua ion-ionnya, muatan di dalam sel itu lebih negatif dibandingkan muatan luar sel. Kalau diukur, ternyata perbedaan muatannya atau perbedaan potensialnya itu bernilai negatif 70 milivolt. Artinya apa? Artinya negatif itu menunjukkan, oh, bagian dalam itu negatif. Bagian luar itu lebih positif. Selisihnya 70. Ya, jadi minus 70 milivolt itu artinya bagian dalam sel itu memiliki potensial 70 milivolt lebih rendah dibandingkan bagian luar sel. Ya, jadi ini disebut sebagai potensial istirahat. Ya, potensial membran ketika istirahat. Sekali lagi, kalau nilainya negatif, oh, artinya bagian dalam lebih negatif dibandingkan bagian luar. Oke, itu ya. Ini adalah keadaan normal bagi sel saraf. Biasanya potensial membrannya umumnya adalah negatif 70 milivolt. Walaupun setiap sel saraf biasanya beda. Setiap jenisnya. Misalnya, ini ada sel saraf motorik di sini ya. Dan neuron motorik. Oh, ternyata kalau neuron motorik dia potensial istirahatnya negatif 70. Kalau sel saraf jenis lain, itu bisa aja beda. Oke? Ya, tapi yang jelas, pada keadaan istirahat, potensial membran itu umumnya bernilai negatif. Bagian dalam lebih negatif dibandingkan bagian luar. Oke. Nah, selanjutnya, potensial membran itu bisa berubah. Ya. Jadi keadaan ini, Na+ banyak di luar, K+ banyak di dalam, itu bisa berubah. Ya. Bisa terjadi perubahan potensial membran. Nah, apa yang menyebabkan perubahan potensial membran? Ada dua. Yang pertama, antara ion natrium masuk, Na+ masuk, menyebabkan potensial membran meningkat. Ya, kita bayangin aja, kalau ada Na+ masuk nih, ada difusi terfasilitasi, Na+ dari luar masuk ke dalam sel. Karena kan Na+ memang lebih banyak di luar ya. Terjadi difusi terfasilitasi. Berarti kan ada molekul atau ada ion yang bermuatan positif masuk ke dalam sel. Muatan positif masuk. Berarti kan dalam sel jadi lebih positif ya. Iya nggak? Kalau ada Na+ masuk. Kalau bagian dalam sel lebih positif, maka potensial membran akan naik. Dia naik misal jadi minus 60, minus 50, minus 40, dan seterusnya, makin naik, makin naik. Bahkan bisa sampai 0 maupun bisa sampai nilainya positif. Kalau ada Na+ masuk. Oke. Nah, cara kedua, kalau ada K+ keluar.
Jadi kalau ada difusi terfasilitasi, ion kalium keluar. Nah, di sini, kalau ion kalium keluar, berarti ada muatan positif yang bergerak dari dalam keluar. Jadi, dalamnya makin negatif, karena ada positif yang keluar. Luarnya makin positif lagi. Maka di sini akan menyebabkan potensial membran menjadi turun. Nih ya. Jadi, potensial membran itu bisa turun, bisa naik. Turunnya kenapa? Turunnya itu biasanya karena ada K+ keluar. Naiknya karena apa? Naiknya karena ada Na+ masuk. Nah, proses-proses ini disebut sebagai secara berturut-turut hiperpolarisasi dan depolarisasi. Kalau K+ keluar, potensial membran turun, itu disebut sebagai hiperpolarisasi. Oke. Atau ya hiperpolarisasi ya kalau dari keadaan istirahat. Dari keadaan istirahat dia turun. Oh, disebut sebagai hiperpolarisasi. Tapi kalau ada dari keadaan istirahat, ternyata potensial membran itu naik, gara-gara ada Na+ yang masuk, itu disebut sebagai depolarisasi. Oke, jadi ya. Jadi kesimpulannya adalah potensial membran itu bisa naik maupun bisa keluar. Bisa naik maupun bisa turun. Tergantung dari ada pergerakan ion apa. Kalau ada pergerakan natrium masuk, oh berarti bagian dalam lebih positif. Membran potensial membran meningkat. Itu disebut sebagai depolarisasi. Ya, depolarisasi bagian dalam menjadi positif, luar menjadi lebih negatif, ya. Maka dia akan menyebabkan potensial membran meningkat. Kalau K+ keluar, sebaliknya ya, potensial membran menurun. Kenapa? Karena atau hiperpolarisasi. Kenapa? Karena bagian dalam menjadi makin negatif, luar menjadi makin positif. Jadi bagian dalam makin negatif nih, berarti potensial membran akan semakin turun. Oke? Ini ya. Nah, ketika terjadi depolarisasi, ketika depolarisasi itu cukup banyak, ya, artinya kalau masuknya natrium itu cukup banyak, maka proses tersebut akan bisa menghasilkan potensial aksi. Apa itu potensial aksi? Potensial aksi itu terjadi ketika kita bayangkan di dalam akson, ya, di sini ya, di akson, itu ada ion natrium yang masuk. Nah, ion natrium yang masuk kan menyebabkan potensial membran naik. Ketika potensial membran naik pada titik tertentu, yang mana titik tertentu itu disebut sebagai threshold, sebagai ambang batas. Jadi kalau natrium masuknya cukup banyak dan potensial membrannya naik sampai ambang batas, maka hal ini akan diikuti pembukaan gerbang natrium. Jadi protein-protein transport yang khusus berfungsi untuk memasukkan natrium itu kebuka semua. Ya, jadi kalau penggambarannya kayak gini. Misalnya ada akson ya. Di sini ada protein-protein yang fungsinya itu untuk memasukkan natrium. Awalnya dia ketutup. Awalnya tertutup. Begitu potensial membran naik, tadi ya, gara-gara ada natrium yang masuk. Ya, gara-gara ada natrium yang masuk. Ini masuknya natrium juga lewat protein membran ya. Jadi, ini protein membran kebuka nih gara-gara ada stimulus. Gara-gara ada rangsangan dari luar, ini gerbang natriumnya kebuka. Natrium masuk, potensial membran jadi meningkat, jadi positif di sini. Nah, begitu potensial membran jadi positif, gerbang-gerbang natrium yang ada di sampingnya ini akan kebuka semua. Ikut kebuka. Brak. Bisa dibayangkan kalau gerbang natrium ini kebuka semua, yang terjadi apa? Makin banyak natrium yang masuk. Nah, ketika banyak sekali natrium yang masuk, potensial membran semakin tinggi lagi, itu disebut sebagai potensial aksi. Oke, ini gambarnya ya. Jadi nomor 1 yang bawah ya. Nomor 1 ketika tidak ada impuls, tidak ada rangsangan dari luar. Oke, bagian luar sel positif, bagian dalam sel negatif. Begitu ada rangsangan masuk, rangsangan tersebut akan menyebabkan adanya gerbang natrium yang kebuka. Jadi awalnya ketutup. Ya, awalnya ketutup, dia jadi kebuka. Sehingga ada natrium yang
masuk ke dalam sel. Atau terjadi depolarisasi. Ya, gambarnya nomor 2. Nah, begitu natrium masuk, ketika depolarisasi itu cukup kuat, cukup banyak natrium yang masuk, dia akan mencapai threshold. Nah, ketika threshold itu tercapai, maka gerbang natrium yang lain akan ikut kebuka. Sehingga menyebabkan natrium makin banyak yang masuk. Oke, dan inilah dia digambarkan dengan potensial membran yang naik dengan drastis. Disebut sebagai potensial aksi. Oke, nah seiring dengan berjalannya waktu, gerbang potensial membran kan naik terus nih, naik terus potensial aksi. Nah, tapi begitu potensial membran itu terlalu tinggi, akan menyebabkan gerbang natrium itu ketutup lagi. Istilahnya sebenarnya ternonaktifkan, terinaktivasi. Ya, gara-gara potensial membran terlalu tinggi. Oke, di sini ya, di titik puncaknya. Dan di saat yang sama, gantian ternyata kalau kalau potensial membran itu terlalu tinggi, gerbang natrium terinaktivasi, tapi gerbang kalium justru akan kebuka. Nah, kalium itu lebih banyak ada di dalam sel, makanya ketika gerbang kalium terbuka, kalium akan keluar. Menyebabkan potensial membran turun lagi. Oke. Nah, tapi sayangnya ternyata potensial membran yang turun ini itu direspon dengan lambat. Jadi gerbang kalium itu dia lemot. Dia ngebuka, kalium keluar semua, yang mestinya dia sudah sampai resting potensial, ya, yang warna hijaunya sudah habis di sini. Oke, mestinya dia berhenti sampai situ. Tapi gara-gara dia lemot, dia nutupnya itu telat. Karena nutupnya telat, maka potensial membran itu terlalu turun ke bawah, terlalu turun jadi rendah banget. Itu disebut sebagai hiperpolarisasi atau undershoot di sini. Yang warna ungu. Di grafik ini juga warna ungu. Oke. Gitu ya. Jadi mekanisme potensial aksi itu seperti itu. Oh, natrium masuk dulu. Aku simpulkan ya. Oh, natrium masuk dulu. Ketika natrium masuknya itu cukup banyak, maka gerbang natrium yang lain akan ikut kebuka. Terjadilah potensial aksi. Natrium masuk semua dengan banyak. Begitu natrium masuk semua dengan banyak, gantian kalium yang kebuka, natrium ketutup. Sehingga kalium akan keluar semua. Ion kalium keluar semua, potensial membran turun lagi sampai dia terlalu turun, disebut sebagai hiperpolarisasi atau undershoot. Nah, tapi nanti setelah ini selesai, setelah hiperpolarisasi itu sudah mentok, gerbang kalium udah ketutup, gerbang kalium udah ketutup, maka akan ada peran pompa NaK. Ya, jadi tadi natrium udah banyak yang masuk, kalium udah banyak yang keluar. Nah, nanti akan dibalikin. Kalium akan dimasukin lagi, natrium akan dikeluarin lagi menggunakan pompa NaK. Oke. Oke, ada yang bertanya nih ya. Kupas dulu ya. Kak, jadi hitungannya sekalinya natrium masuk akan jadi banyak. Karena gerbangnya pas natrium pertama masuk, yang lain gerbangnya jadi ikut kebuka. Secara cepat ya, Kak. Jadi potensial aksi. Ya, benar. Jadi kalau yang pertama, natrium masuk, tapi ada syaratnya. Kalau natrium itu masuknya cukup banyak, sampai threshold, menyebabkan potensial membran naik sampai threshold, barulah gerbang yang lain akan ikut kebuka. Kalau nggak sampai threshold, dia akan balik lagi. Dia akan nutup lagi. Ya, gitu ya. Jadi, natrium yang pertama masuk diikuti oleh pembukaan gerbang natrium yang lain. Sehingga terjadi potensial aksi. Dan selanjutnya, diteruskan dengan, setelah natrium masuk, kalium keluar. Setelah kalium keluar, yang tadinya natrium udah masuk semua, kalium udah keluar semua. Mereka akan dibalikin lagi. Pakai pompa NaK. Kalium akan dimasukin lagi, natrium akan dikeluarin lagi. Nah, itu yang terjadi di sini ya, di proses nomor 5. Oke, sehingga dia bisa balik lagi ke
potensial istirahat. Ya, ke nomor 1 lagi. Nah, itu prosesnya memerlukan pompa NaK. Natrium dikeluarin lagi, kalium dimasukin lagi. Itu satu rangkaian ya. Itu satu rangkaian, satu potensial aksi tunggal. Oke. Nah, sedikit lagi ya. Kalau sel saraf itu pengen merambatkan potensial aksi. Jadi potensial aksi di saraf itu harus merambat ya dari daerah dekat badan sel, dari daerah yang dekat di badan sel menuju ke bagian ujung akson. Dia potensial aksinya itu harus merambat. Ya, dari badan sel, dari daerah yang dekat dengan badan sel menuju ke ujung akson. Cara perambatannya seperti apa? Cara perambatannya adalah ketika ada potensial aksi di satu tempat. Di sini misalnya. Na+ tadi masuk kan nih. Na+ yang masuk ini dia akan berdifusi ke sampingnya. Kalau Na+ berdifusi ke sampingnya, maka potensial membran di sampingnya juga akan meningkat. Menyebabkan Na+ yang di sana ikut masuk lagi. Na+ di sini makin banyak. Dia akan bergerak ke sampingnya lagi. Di sini potensial membran meningkat juga, Na+ dari luar akan masuk lagi. Ya, jadi seperti domino gitu. Seperti efek domino. Na+ di satu tempat dia bergerak ke sampingnya. Menyebabkan daerah sampingnya tadi Na+ lebih banyak lagi yang masuk. Dan seterusnya sampai dia sampai ke ujung akson. Ya, jadi perambatan potensial aksi itu seperti itu. Potensial aksi di satu tempat akan memicu terjadinya potensial aksi di sampingnya. Dan seterusnya sampai dia ke ujung akson. Ya. Na+ akan masuk lagi di sampingnya, dia akan merambat ke sampingnya, Na+ akan masuk lebih banyak lagi di sampingnya, dan seterusnya. Oke, ini cara bagaimana potensial aksi merambat. Nah, kemudian ada satu bagian yang tadi aku lewatkan slide-nya, yaitu mengenai periode refraktori. Ya, periode refraktori itu adalah tenggang waktu di mana rangsang itu tidak bisa balik. Ya, itu disebabkan karena adanya gerbang natrium yang terinaktivasi. Jadi ketika potensial aksi terjadi, di sini tadi ya, natrium masuk, kemudian gerbangnya tadi kan dibilangnya terinaktivasi. Itu adalah saat di mana saraf itu tidak bisa dirangsang lagi. Jadi ada saat yang sebentar, saat dengan waktu yang sebentar, periode waktu yang singkat, di mana saraf itu sebenarnya tidak bisa dirangsang lagi. Tapi setelah itu lewat, ya saraf bisa dirangsang lagi. Oke, jadi ini gini, ada saat di mana ketika saraf itu sudah bekerja, sudah terjadi potensial aksi, beberapa milisekon atau beberapa milidetik setelahnya itu dia lagi nggak bisa merespon apa-apa. Itu disebut sebagai periode refraktori. Ya, yaitu saat di mana sel saraf atau bagian dari saraf tersebut itu tidak bisa dirangsang, tidak bisa dikasih impuls. Tapi itu cuma beberapa milidetik saja. Bukan berarti satu sel saraf nggak bisa diaktifasi sama sekali, bukan. Cuma itu ada satu saat di mana saraf itu tidak bisa merespon terhadap adanya rangsang yang baru. Disebut sebagai periode refraktori. Oke, itu tambahannya. Itu ya. Nah, kita tadi sudah tahu bagaimana potensial aksi bekerja, bagaimana potensial aksi itu diciptakan, dan bagaimana dia dirambatkan. Nah. Kemudian selanjutnya ada tambahan, yaitu mengenai potensial aksi pada neuron yang memiliki mielin. Ya, tadi kan kita tahu, oh ada sel Schwann, kemudian ada oligodendrosit yang fungsinya untuk bikin selaput mielin. Nah, emang apa sih mielin itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sebenarnya adalah untuk mempercepat hantaran rangsang sepanjang akson. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ternyata dengan adanya mielin, potensial aksi itu cuma bisa terjadi pada tempat yang nggak ada mielinnya. Disebut sebagai nodus Ranvier.
node of Ranvier. Jadi adalah tempat-tempat di mana selubung mielin itu nggak ada. Nah, potensial aksi itu hanya bisa terjadi di sana. Jadi dengan demikian, ketika ada potensial aksi di sini, dia akan langsung loncat potensial aksinya ke nodus Ranvier di sampingnya. Kemudian dia potensial aksinya loncat lagi ke sini. Jadi hantaran potensial aksinya itu terjadi lebih cepat. Ya, dengan adanya selubung mielin. Jadi potensial aksi tidak harus terjadi di sepanjang akson jadinya. Oke, nggak harus terjadi rapat gitu ya. Misal kalau ini akson, kalau tanpa selubung mielin dia harus terjadinya itu berurutan ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, oke, dan seterusnya. Tapi kalau ada selubung mielin dari tempat ini, dia akan bisa langsung potensial aksinya itu loncat ke tempat yang lebih jauh. Makanya dia lebih cepat hantaran rangsangnya. Hantaran impuls atau hantaran informasinya lebih cepat kalau saraf itu terdapat selubung mielin. Oke, ya. Nah, oh ya, kemudian tadi aku menyebutkan ada apa namanya, akson Hillock di awal tadi ya. Ada akson Hillock ya. Atau bukit akson. Tadi kan dia digambarkan, oh, akson Hillock itu adalah bagian dari saraf yang menentukan ini sinyalnya terlalu lemah atau cukup kuat gitu. Nah, gimana caranya? Jadi akson Hillock itu cara kerjanya seperti ini. Nih. Kerjanya seperti ini. Jadi, kalau ada suatu rangsangan ya di dendrit, rangsangan ini akan menyebabkan natrium masuk. Ya. Natrium masuk. Kalau natrium yang masuk itu cukup banyak, kalau natrium yang masuk ke dalam sel itu cukup banyak, dia akan berdifusi ke akson Hillock. Dan akson Hillock inilah yang nanti akan threshold itu bekerja. Ya. Jadi threshold atau ambang batas itu terutama kerjanya itu di akson Hillock. Jadi kalau natrium yang masuk atau impuls yang masuk itu cukup kuat, ya, maka akson Hillock itu akan menentukan, oh, ini natriumnya yang masuk cukup banyak nih, potensial membran naiknya cukup tinggi, dia bisa melewati threshold, maka di daerah di akson Hillock ini dia akan mengalami potensial aksi, dan potensial aksi di akson Hillock itu pasti akan diteruskan ke akson yang ada di sampingnya. Tapi kalau jumlah Na+ yang masuk itu terlalu sedikit, akson Hillock akan ngerasa, loh, ini Na+ yang masuk terlalu dikit nih, potensial membrannya nggak terlalu tinggi naiknya. Maka akson Hillock tidak akan terjadi potensial aksi, maka akson di sampingnya juga tidak akan terjadi potensial aksi. Ya, jadi di sini akson Hillock tuh nentuin threshold-nya. Jadi kalau misalnya natrium yang masuk itu cukup banyak, oh, di akson Hillock potensial membrannya melebihi threshold, baru potensial aksi bisa terjadi merambat ke seluruh akson. Ya, itu ya. Itu efek dari akson Hillock. Nah, kemudian ketika impuls sudah berjalan dari akson, ya, sepanjang akson sampai ke ujung. Nah, nanti gimana kalau sudah sampai ujung? Nah, ini uraiannya. Ketika impuls sudah sampai ujung dan dia akan disampaikan ke sel berikutnya, bisa neuron lain atau bisa ke sel apapun setelahnya. Neuron itu harus mengeluarkan neurotransmitter. Ya, jadi ada neuron yang pertama, ya. Dia akan mengeluarkan neurotransmitter untuk mempengaruhi neuron atau sel-sel setelahnya. Neuron yang pertama disebut sebagai presinaptik. Presinaptik ini ya. Presynaptic membran. Kalau sel setelahnya disebut sebagai postsinaps. Postsynaptic membran. Nah, jadi nanti potensial aksi yang datang, ya, adanya peningkatan potensial membran, kalau dia di ujung akson,
dia sudah tidak ada lagi gerbang natrium, adanya gerbang kalsium. Ya, jadi kalau di sepanjang akson kan adanya gerbang natrium. Oke, di sepanjang akson adanya gerbang natrium. Tapi begitu sampai di ujung, adanya itu adalah gerbang kalsium. Ya, jadi potensial membran naik, yang aktif adalah gerbang kalsium kalau di ujung akson. Ya, jadi nanti kalsium akan masuk. Oke. Kalsium akan masuk. Nah, ketika kalsium masuk ke dalam sel, dia akan mengaktifasi vesikel-vesikel yang isinya neurotransmitter, sehingga neurotransmitter itu bisa dilepaskan keluar. Ketika neurotransmitter dilepaskan keluar, dia akan ditangkap oleh sel berikutnya, postsinaptic membran ini ya. Dia ditangkap oleh sel berikutnya, sehingga nanti dia bisa menyebabkan sel setelahnya itu mengalami potensial aksi juga. Oke. Jadi bisa saja nih, kalau neurotransmitter yang dilepaskan itu, ternyata dia fungsinya untuk membuka gerbang natrium. Natrium jadi ada natrium yang masuk ya. Kalau ada natrium yang masuk, ini tadi yang terjadi. Oh, natrium masuk. Natrium akan berdifusi ke akson Hillock pada sel berikutnya. Ya. Kalau natrium yang masuk cukup banyak, maka akan terjadi potensial aksi di saraf tersebut. Ya, jadi itu yang terjadi ya. Kalau misalnya sudah sampai ujung akson, potensial aksi yang terjadi akan menyebabkan kalsium masuk ke dalam sel. Kalsium yang masuk akan mengaktifasi vesikel, sehingga dia akan melepaskan neurotransmitter. Neurotransmitter ini yang akan mengaktifkan saraf berikutnya. Ditangkap oleh saraf berikutnya, sehingga saraf berikutnya bisa mengalami potensial aksi juga. Oke? Ya, sedikit lagi. Kita sudah overtime ya, nggak apa-apa. Sedikit lagi, aku tambahin lagi untuk melengkapi. Nah, neurotransmitter yang dilepaskan oleh neuron presinaps, ya, neurotransmitter itu dia belum tentu fungsinya untuk bikin sel berikutnya potensial aksi, belum tentu. Jadi ada neurotransmitter yang sifatnya itu untuk merangsang potensial aksi, atau justru ada juga neurotransmitter yang justru malah menghambat. Jadi dia bekerja dengan cara menghambat sel berikutnya. Ada yang seperti itu. Ya, jadi saraf itu kalau kita lihat secara di gambar yang lebih luas, berarti saraf itu bisa mengaktifkan suatu organ maupun bisa menonaktifkan suatu organ. Bisa meningkatkan aktivitas maupun bisa menurunkan aktivitas. Dan itu bergantung ini yang dikeluarkan neurotransmitter apa. Oke. Ya. Jadi sekali lagi, saraf itu bisa neurotransmitter yang dikeluarkan oleh saraf bisa saja memicu potensial aksi pada sel berikutnya, atau justru bisa menghambat potensial aksi. Jadi atau sel saraf itu bisa mengaktifkan suatu organ maupun menonaktifkan aktivitas organ. Kalau yang neurotransmitter itu dia sifatnya memicu potensial aksi, itu disebut sebagai neurotransmitter yang sifatnya eksitatori. Ini ada yang sifatnya eksitatori. Artinya dia memicu potensial aksi. Kalau neurotransmitter itu sifatnya menghambat potensial aksi, itu dia sifatnya inhibitori. Ya, jadi ada eksitatori atau inhibitori. Tergantung si neurotransmitter ini dia cara kerjanya kayak gimana. Kalau cara kerja dari neurotransmitter itu ternyata berfungsi untuk memasukkan natrium, berarti kan terjadi depolarisasi ya. Potensial membran naik. Maka dia sifatnya eksitatori biasanya. Tapi kalau neurotransmitter itu ketika nempel di sel saraf berikutnya, dia malah berfungsi untuk mengeluarkan K+, memicu pengeluaran K+, maka dia sifatnya biasanya inhibitori. Oke? Gitu ya. Jadi itu bagian terakhir dari saraf. Bagian utamanya. Oke? Jadi bagian utama dari mekanisme saraf itu seperti itu. Oke, mulai dari bagaimana impuls itu pertama kali diciptakan, yaitu dengan adanya rangsang dari luar. Ketika ada rangsang dari luar, ada Na+ yang masuk. Na+ yang masuk bikin potensial aksi. Potensial aksi akan diteruskan sampai ke ujung akson.
dari ujung akson di sini nanti potensial aksi akan memicu masuknya kalsium. Ya. Setelah kalsium masuk, neurotransmitter akan dilepaskan sehingga neurotransmitter itu diterima oleh saraf berikutnya. Di saraf berikutnya, neurotransmitter ini akan memiliki respon yang berbeda antara dia memicu potensial aksi atau malah menghambat potensial aksi. Tergantung dari reseptor apa yang dia aktifkan. Apakah reseptor yang dia memasukkan Na+ atau reseptor yang dia justru mengeluarkan K+. Oke, itu ya. Itu kesimpulan dari mekanisme saraf.